Orang tua pun digebrak juga yang 70-an. Tadi yang datang 72 tahun aktivis senior dari partai politik gitu ya. Kaget dong. Enggak, karena udah biasa. Jadi orang yang datang ke sini bukan orang-orang yang mapan dalam hidupnya, tapi orang yang berjuang. Jadi udah biasa menghadapi gelombang pasang surut. Saudara sekalian, saya kedatangan tamu beberapa waktu yang lalu, pernah juga datang ke sini karena saya penasaran ya. Namanya Don Ditan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi kalau saya panggil Ko, beliau ini memang betul-betul koko. Tetapi beliau ini adalah sebenarnya nggak bilang gini. Ada yang namanya Muslim by birth, jadi Muslim sejak lahir, ya kan? Nah, dia ini Muslim convert, ya kan? Jadi revert ya. Dia nggak boleh bilang convert, revert ya. Revert itu kembali ya. Kalau convert tuh berganti ya. Jadi dia revert kembali kepada fitrah sebagaimana diajarkan kepada Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim gitu ya. Baru yaitu ajaran tauhid ya. Kira-kira begitu ya, saudara sekalian. Jadi sehat kok ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Senang bisa ke channelnya Bang Refli Harun yang keren dan cadas gitu. Perlu gebrak apa? Boleh. Takut meja orang digebrak. Santai ya kan. Ini bukan meja yang luar biasa. Ini kan cuman ditempel apa namanya? HPL. Ya HPL aja. Walaupun kalau digambar elit kelihatan ya kan. Kontraktor tahu jadi HPL. Iya HPL. Sehat Bang. Sehat. Alhamdulillah. Kapan terakhir pulang Palembang? Lebaran kok. Lebaran pulang kemarin ya? Lebaran pulang, tapi sakit kan. Jadi pulang lebaran sakit, tapi sakitnya tuh tidak terkapar. Jadi flu, pilek, demam, dan lemas, itu yang paling penting kan. Iya. Tapi ini dong, sudah kena cuko Palembang kan biasanya sembuh kan? Ya, jadi datang ke kota Palembang. Di kotanya Palembang. Iya, jadi bentar. Saya mau ini jalan-jalan ke kota apa? Pantun ini ceritanya. Saya pantun. Saya pikir inget-inget nama kota. Oke. Pantun paling gampang pakai ubur-ubur ikan lele, Bang. Oke, lele. Udah cukup itu. Gitu. Jadi dari Aceh ke kota Sabang. Cakep. Dari Aceh ke kota Sabang, cakep. Ya kan? Banyak berjajar toko-toko. Cakep. Oke. Kalau datang ke kota Palembang, jangan lupa ngirup cuko. Itu cakep. Yang penting ada cukonya, Bang. Ada cukonya. Gara-gara dibilang cuko. Jadi saudara sekalian ya, saya bukan surprise ya, kagum, takjub ya dengan Kodondi ini ya. Revert tadi ke Islam tahun berapa kok? 2014, Bang. 2014, which is sudah 11 tahun hampir ya. Jalan 11. Nah, dalam 11 tahun itu beliau at least sudah mengislamkan ya, memualafkan hampir 300 orang. Saya bilang, waduh luar biasa, saya satu pun tak ada. Kata orang Minang ya, kata orang Melayu, tak ada saya satu pun, luar biasa. Makanya saya mengundang beliau ya, Kodondi, dan saudara sekalian, kalau ada yang mau berkonsultasi ya, misalnya live by phone, silakan. Sekarang ini? Ya. Waduh ya, boleh. Ya, tetapi pertanyaannya harus seputar agama. Kristologi. Ya, kristologi. Jadi beliau ini sebelumnya seorang Katolik ya? Kristen Protestan. Lalu kemudian beliau, bahasa dia bukan convert, bukan pindah, tetapi revert kembali. Nah, 2014 kembali. Kemudian disitulah beliau, karena beliau paham dari sejarahnya, beliau kemudian kalau dalam Islam itu melakukan syiar gitu ya. Insyaallah. Jadi melakukan syiar, dan dalam syiar tersebut ya tentu pendekatan yang rasional saja tanpa memaksa. Dalam melakukan kegiatan syiar ini yang memualafkan hampir 300 orang itu, Koko
sendirian atau atas nama yayasan? Silakan kok. Atas nama yayasan, Bang. Oke, apa yayasannya? Ya, yayasannya sekarang ada 2. Ya. Yang pertama Yayasan Pembina Mu'alaf At-Tauhid, pusatnya di Surabaya. Oke. Kemudian kita bentuk satu lagi yayasan namanya Yayasan Garda Mu'alaf Indonesia. Di sini. Pusatnya di Jakarta. Di Jakarta. Ya, tapi pengurusnya sama orang. Pengurusnya sama. Terus kok apa tujuan, prinsip dan kemudian barangkali etika dalam menyebarkan agama, berdebat dan lain sebagainya. Silakan. Ya. Jadi kedua yayasan kami ini sebenarnya maksud dan tujuan dibentuknya yayasan ini sama, semuanya sama, yaitu menjadi yayasan yang terkemuka untuk membentengi iman dan akidah umat Islam dari upaya pendangkalan akidah dan pemurtatan, Bang. Oke, terus. Nah, misinya kita melakukan Ghawsal Fikri atau perang pemikiran. Oke. Ya, jadi perang pemikiran yang kami lakukan ini harus dengan cara-cara yang diajarkan dan diperintahkan di dalam Quran. Oke. Yaitu kita tidak boleh menghina saudara-saudara kita yang beda keyakinan. Kita juga tidak boleh menghina agama mereka. Dan juga kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Ya, karena kalau kita menghina sesembahan mereka, mereka bisa menghina Allah SWT tanpa pengetahuan. Nah, itu adalah pokok-pokok misi kami. Selain daripada tentu saja membantu orang-orang yang mau memeluk Islam dan kita melakukan pembinaan terhadap mereka. Pembinaan yang kami lakukan ini termasuk pembinaan yang cukup totalitas, karena dari mulai misalnya harus sunat, kita sunatkan gratis. Misalnya walaupun sunatnya itu udah pakai parang ya. Tampak. Kita bisa ada opsi mau pakai samurai juga boleh. Silakan. Terus ada juga yang misalnya butuh bantuan hukum, Bang. Nah, cuman kan saya nggak berani telepon Bang Refli kan. Kita ada pengacara juga untuk memberikan bantuan hukum buat mereka yang membutuhkan. Selain itu, kita juga memberikan pembinaan ke mereka secara private, Bang. Jadi bukan kita kumpulkan mualafnya, terus setiap minggu kita ajari, bukan. Tetapi dalam seminggu kita kirim guru privat ke rumah masing-masing. 2 kali dalam seminggu. Kalau di Jakarta ini berarti cover areanya kemana? Jabodetabek. Jabodetabek ya. Dan kota-kota besar yang lain. Jadi kita juga kerjasama dengan sebuah lembaga kursus privat namanya. Mereka yang menyediakan guru-guru privat itu, kita pesan ke mereka kirim ke alamat ini gitu misalnya. Dan itu privat agama ya? Privat. Jadi guru yang datang itu adalah guru-guru yang memang mengajarkan agama Islam dari A sampai Z. Dari mulai niat, wudhu, sholat, sampai bisa baca Quran, Bang. Bisa-bisa pintaran mereka pada bisa. yang sedari lahir Islamnya. Jadi malah bahkan saya kasih program kan 1 orang 3 bulan, Bang. Kalau dalam waktu 3 bulan itu dia baca Quran yang bagus, malah saya terusin. Ayo terus, belajar terus. Saya kirim guru terus. Nah, bahkan sudah ada yang sampai 1 orang sampai 8 bulan dia. Kita kirim guru. Nah, jadi kita berharap mereka masuk Islamnya bukan main-main. Nah, jadi mereka bisa menjalankan Islamnya dan juga berdakwah. Enggak, kita enggak. Artinya berharap mereka juga mau berdakwah, enggak ya? Berdakwanya kita ajak tapi dengan cara masing-masing. I know. Tapi berdakwah kan tidak harus di depan 10 orang, kan bisa kan satu-satuan umat kan. Gitu. Berdakwahnya bukan dalam arti berceramah di lapangan, bukan. Tetapi dengan cara menyampaikan. Gitu. Jadi kita berharap memang mereka bisa menjalankan Islam dan menjadi Muslim yang kafah gitu, Bang. Nah, yang menarik kok ya, kalau saya lihat video-video Kodondi itu kan sering sekali memperdebatkan dalam tanda kutip. Kan walaupun caranya sopan, kalau Kodondi kan nggak pernah ngotot gitu ya, cuma diperlihatkan saja. Tapi kan materinya tetap pinggir jurang kan. Ya kan? Begitulah ya. Ini mohon maaf ini, saya tidak bermaksud mempermasalahkan priok orang ya kan, tapi kan ketika misalnya orang mau memperdebatkan, misalnya gini, saya ada keraguan terhadap sesuatu hal, lalu saya tanya, kok bisa orang, misalnya orang tanya, ngapain tuh ke Mekah nyembah batu misalnya kan begitu, sambil rebut-rebutan, kan kita nggak boleh tersinggung. Tapi di sisi lain sangat mungkin orang tanya, kok Tuhan 3 ya kan misalnya gitu ya kan. Gimana caranya? Kok Tuhan bisa ada seperti manusia look-nya, dan lalu kalau memang dia Tuhan, kenapa nggak langsung gede aja kan? Kok kecil dulu misalnya? Nah, seperti ini kan kita tidak bermaksud menghina, tapi kita bicara tentang
sebuah logika, sebuah pengetahuan kan. Nah selama ini ada masalah nggak kok? Selama ini, alhamdulillah saya belum pernah menerima atau laporan atau somasi teman-teman enggak. Karena apa? Karena kami di yayasan, ya Bang Refli ya, kami memang punya kebijakan selain daripada kita tidak boleh menghina sesembahan dan agama mereka, kami berketetapan bahwa ketika kita perang pemikiran, kita harus membawa senjata. Senjata itu bisa untuk menyerang, juga bisa untuk mempertahankan. Bertahan. Senjata yang kami maksud adalah senjata apa? Senjata literasi. Buku-buku Buku-buku, barbuk lah gitu Bang. Jadi kita tidak boleh asal ngomong lisan tanpa ada barbuk. Gitu. Kalau kita ngomong lisan, itu mudah sekali dilaporkan. Tetapi yang kita pertunjukkan kepada mereka, yang kita perlihatkan kepada publik, itu semuanya buku-buku yang bisa dibeli, Bang. Bukan buku-buku yang bukan rahasia, cuman buku cetak satu buku itu enggak. Ini buku yang bisa dibeli semua orang. Bukan buku terbitan KPK gitu ya. Ini buku-buku ya, walaupun saya mengumpulkan banyak Bible-Bible yang kuno ya, Bang ya. Tapi masih bisa dibeli. Buktinya saya banyak juga beli di Kuitang. Market online, yang di Kuitang juga ada, yang di Pasar Senen ada, bahkan di toko toko buku bekas yang di Bandung juga beli. Pertanyaannya adalah Kodoni selain bahasa Indonesia, bahasa apa lagi yang bisa memahami teks itu? Ya kalau bahasa Inggris standar lah ya. Standar bahasa Inggris. Bahasa Ibrani saya hanya sedikit-sedikit. Dulu saya berpikir, dan sampai sekarang saya tahu bahwa kalau orang bisa berbahasa Ibrani untuk mempelajari sebuah kitab suci, itu adalah sebuah keuntungan, Bang. Ya, itu adalah sebuah keuntungan. Tetapi saya sudah waktu itu pernah ikut belajar, ikut kursus lah bahasa Ibrani. Tetapi ketika saya kursus bahasa Ibrani, saya merasa agak terhambat dengan materi-materi kristologi saya, Bang. I see. Karena kalau kita menggunakan hanya bahasa Indonesia untuk riset bahan-bahan kristologi, terutama yang ada di Indonesia, ini menurut saya bahan-bahannya kurang. Maksudnya kurang luas gitu, Bang. Tetapi ketika saya mencari bahan-bahan kristologi yang dari luar dengan bahasa Inggris, itu ternyata saya lihat jauh lebih banyak daripada yang kita bisa pelajari di sini. Jadi waktu itu saya belajar bahasa Ibrani hanya untuk bisa-bisaan aja lah, bukan menjadi ahli gitu lah. Hanya paling tahu tidak buta ya? Ya, paling tidak buta. Sorry, Ibrani itu bahasa yang sekarang dipakai di mana? Di Palestina. Di Palestina pakai. Orang-orang Israel masih menggunakan bahasa Ibrani. Tapi bukan bahasa Israel ya, bukan bahasa semacam bahasa Indonesia ya, bukan semacam. Seperti bahasa Indonesia. Israel. Bahasa nasional mereka. Bahasa nasional mereka Ibrani itu. Iya. Ini maksud saya untuk orang-orang Israel yang artinya mau di tanah Palestina maupun yang di Amerika atau di Eropa, gunakan bahasa Ibrani. Masih terpakai. Jadi dia itu bahasa resmi atau bahasa nasional Israel ya? I see. Seperti bahasa Arab gitu loh, Bang. Berarti kalau kita bicara mengenai berarti Taurat, Injil, Zabur itu bahasa Ibrani aslinya? Taurat, Zabur, bahasa Ibrani aslinya. Kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, kalau yang orang Kristen bilang Injil atau kitabnya orang Kristen, aslinya Yunani juga. Tidak ada yang Ibrani kalau yang. Tidak ada yang Ibrani. Kalau yang Taurat, Zabur, aslinya dalam Ibrani, diterjemahkan ke Yunani. Kalau kitabnya orang Kristen yang disebut Injil, aslinya juga Yunani. Nah, kemudian yang tadi dari Taurat itu, yang Yunani digabungkan dengan Bible-nya orang Kristen yang Injil, itulah kitabnya orang Kristen. Jadi agak complicated dulu. Kodoni pernah jelaskan ke sini kan? Kalau yang Taurat, Zabur, yang punyanya orang Yahudi, sampai sekarang juga masih ada, Bang. Yang namanya Tanakh tetap dalam bahasa Ibrani. Kalau yang sebenarnya istilah yang tepat itu Injil atau Bible? Gini, kalau orang Kristen kan sebut kitab mereka Injil. Penyebutan Injil itu mereka juga menggunakan bahasa Arab. Asalnya memang dari bahasa Arab, tapi Injil sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang kata itu adalah Evangelion. Apa itu? Evangelion sama Injil itu artinya sama, kabar gembira. Ya. Orang Kristen Indonesia menggunakan kata Injil, yang mana Injil berasal dari bahasa Arab, karena di Indonesia banyak umat Islam. I see. Jadi mereka menggunakan kata itu, ya memang boleh dikatakan tujuannya adalah untuk penginjilan. I see. Tapi kalau secara utuh kitab mereka,
Dan kita lihat satu-satu, yang disebut Injil itu hanya 4 surat, Bang. Ya, hanya Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Orang sering sebut satu kitab itu Injil. Padahal yang disebut Injil cuma 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sedangkan sisanya dari Kisah Para Rasul, Roma, Korintus dan sebagainya sampai Wahyu, itu adalah secara tradisi bukan disebut Injil. Tapi itu adalah surat-surat dari rasul dan murid-murid gitu. I see. Nah, Matius, Markus, Lukas sama Yohanes ini itu pastinya orang kan? Itu adalah nama-nama orang yang diatribusikan kepada surat itu. Iya. Tapi mereka hidup satu zaman dengan Yesus nggak? Kalau setara tradisi yang disebut dengan Matius itu yang disebut pemungut cukai. Kemudian yang Markus ini dianggap sebagai muridnya Petrus. Yang Lukas disebut tabibnya Paulus. Yang Yohanes disebut anaknya Zebedius. Yohanes ini adalah murid Yesus. Ini hidup sejaman. 4 orang ini sejaman dengan Yesus? Sejaman. Ya, kurang lebih dalam satu abad yang sama lah gitu. Tetapi nama surat-surat itu yang 4 tadi, itu sebenarnya bukan orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang menulis. Tapi yang orang lain? Ya. Yang menulis siapa? Yang menulis anonim. Tidak diketahui siapa. I see. Dan tapi orang menggunakan nama mereka? Enggak juga. Penulis tidak menggunakan nama itu. Jadi awal mereka menulis tidak ada disebut saya bernama Matius gitu ya. Terus surat dia juga tidak disebut surat Matius. Tetapi di abad kedua, 4 surat ini terpilih dari surat-surat lain yang banyak. I see. Setelah dipilih oleh Bapak Gereja disebut sebagai ini surat Matius, ini surat Markus, ini surat Lukas dan Yohanes. Dan bisa jadi mereka crossing ya, bisa mengatur materi yang sama ya. Nah, awalnya ketika dipilih, yang ditulis pertama itu kan sebenarnya Markus. Yang Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus. Karena menyadur, jadi kan ceritanya banyak sama. 80% di Matius, itu dari Markus. 60% di Lukas, itu juga dari Markus. Karena ceritanya sama, ketiga buku ini atau gospel ini disebut sebagai sinoptik. Karena banyak ceritanya sama, karena menyadur. Yang Yohanes ditulis belakangan, dia beda sendiri gaya bahasanya. Nah, 4 gospel ini, saya sebutnya gospel bukan Injil. 4 gospel ini diberi nama oleh bapak-bapak gereja di abad kedua. Yang pertama kali memberi namanya Santo Papias tahun 130 Masehi. Dia memberi nama Matius dan Markus. Yang kedua namanya Santo Irenaeus tahun 180 Masehi, memberi 4 nama ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes gitu. Dan itulah ibaratnya yang merupakan inti dari Bible atau Injil itu ya? Ya, 4 surat ini yang ada di dalam kitabnya orang Kristen, ini adalah 4 kitab yang menceritakan dari Yesus lahir sampai dia disalib, bangkit hari ketiga, terus kemudian diangkat. Kalau kita bicara tebalnya, itu masing-masing berapa ayat atau berapa surat? Lumayan, satu gospel ini, satu Matius misalnya, ada yang dia sampai 28 pasal, ayatnya pun banyak. Markus 16 pasal, Lukas saya lupa berapa pasal, Yohanes sampai 22 atau 24 gitu. Kalau 4 itu digabungkan setebal Al-Quran nggak? Enggak. Enggak, tipis ya? Paling segini, tipis segini. I see. Jadi yang lainnya tuh tambahan-tambahan ya? Ya, sisanya ada surat-surat Paulus, ada surat-surat yang disebut dengan rasul-rasul, kayak Petrus, Yakobus dan sebagainya. Kalau yang saya tahu ya, kalau kita lihat Michael Hart misalnya, kan dia menyebut ya selain Rasulullah, kemudian Isa Al-Masih, kemudian ada Umar bin Khattab di situ, ada Isaac Newton gitu ya. Kalau nggak salah Paulus masuk juga 10 besar kalau nggak salah. Sebagai tokoh yang berpengaruh. Nah, Paulus ini siapa? Nah, Paulus ini sebenarnya dia hidup sejaman dengan Yesus. Tetapi dia tidak pernah ketemu face to face muka. Dia umurnya beda 4 tahun. Ayahnya dia lebih muda dia. Saya lupa lebih muda atau lebih tua. Sepertinya lebih muda. Ayahnya dia adalah seorang dari bangsa Israel, suku Benyamin. Tapi ibunya dari Yunani, Tarsus Yunani. Dia mengaku sebagai pelaku hukum Taurat yang tanpa cacat gitu. I see. Yang original. Jadi dia pernah belajar dengan Gamaliel, guru guru Taurat gitulah. Dia jadi untuk mengingatkan Taurat itu kitab yang diberikan kepada Nabi Musa ya. Untuk Bani Israel ya kan. Nah, Paulus ini adalah dia pernah menjadi warga negara Romawi. Dan pekerjaan dia sebelum dia mengaku bertobat, dia malah memburu
menangkapi Yesus. Yang disebut murid-murid Yesus atau pengikut-pengikut Yesus lah, pengikut ya, bukan murid ya. Pengikut Yesus ini dikejar oleh Paulus, dipenjara, disiksa dan sebagainya. Oh, dia jadi tentara Romawi dia? Iya. Kepala tentaranya gitu. I see. Kemudian pada suatu ketika kayaknya ada di film Ben-Hur itu ya? Enggak. Kalau yang di Ben-Hur, Ben-Hur pernah ketemu Yesus sebagai tukang kayu, lagi nyerut kayu. Iya, oke. Teruskan. Sama lagi disalib. Kalau yang Paulus, pada suatu kesempatan dia sedang mengejar beberapa pengikut Yesus ke kota Damsyik. Iya. Lewat padang gurun. Damsyik di mana sekarang? Damsyik itu sekarang di mana ya? Di Palestina sana dikit namanya? Palestina itu di ujung agak selatan. Tapi dia agak di atas gitulah. Ketika dia sedang mengejar ke sana lewat padang gurun, dia mengaku melihat cahaya, mendengar suara. Suaranya menurut dia bunyinya, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku? Saul atau Saulus itu adalah nama Paulus. Sebelum dia ganti nama dengan Paulus. Nah, kemudian setelah dia mendengar suara itu dan melihat cahaya, dia mengaku buta, kemudian sampai di Damsyik ditolong oleh seseorang Kristen di sana. Kemudian bukan seorang Kristen ya, seorang yang disebut sebagai pengikut Yesus gitu. Kemudian dia mengaku bertobat dan mengangkat dirinya sebagai rasul gitu, Bang. Tapi rasul yang disebut di sini beda dengan rasul dalam Islam. Oh, dia mengklaim dirinya sebagai rasul. Dia mengangkat dirinya sendiri sebagai rasul. Rasul ya kalau yang di Kristen itu artinya adalah sebenarnya sebagai hanya pengikut Yesus gitu. Setelah kejadian itu dia mengaku bertobat, mengangkat diri sebagai rasul, dia berbalik malah menjadi memberitakan tentang Yesus. Memberitakan ya. Tapi dia tidak pernah ketemu face to face gitu, nggak pernah. Nah, memang ini adalah seorang tokoh yang boleh dikatakan kontroversial. Karena apa? Karena dia mengaku pelaku Taurat, dia juga pengikut mazhab Farisi, kelompok Farisi. Dan Yesus sendiri di dalam Matius pernah memperingatkan bangsa Israel untuk berhati-hati dengan ragi Farisi. Nah, Paulusnya ini juga ragi Farisi sebenarnya. Ragi itu artinya mazhab gitu. Jadi Paulus ini dianggap kontroversi kenapa? Karena dia mengajarkan sebuah gagasan yang beda dengan yang dianggap ajaran Yesus dan ajaran Taurat. Yang dianggap beda ini apa? Yaitu ada yang disebut dengan dosa asal atau dosa waris gitu kan. Di Roma 5:12 di dalam surat dia mengatakan bahwa dosa yang dilakukan oleh satu orang itu, Hawa maksudnya. Hawa ya. Karena kan Hawa yang makan duluan katanya. Itu menjalar kepada setiap keturunan Adam. Jadi dosa turunan ya. Dosa turunan. Jadi dari situ manusia sudah berdosa, tidak dapat bersatu kembali dengan Tuhan, makanya harus ditebus dosanya dengan kematian Yesus di atas kayu salib. Ini yang kalau kita pelajari dengan 4 yang gospel tadi, ini berbeda. Tidak sama. Yesus tidak pernah mengajarkan ada dosa ini. Bahkan Yesus di dalam Matius 18:3 mengajarkan kalau kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak masuk surga. Itu ajaran Yesus. Dan ajaran itu sama dengan di Perjanjian Lama, punya orang Yahudi. Entah di Ulangan 24:16, entah di Yeskiel 18:20-21, entah di Yesaya 1:16-18. Itu tidak ada konsep manusia bisa menanggung kesalahan orang lain. Atau seorang ayah tidak dapat menanggung kesalahan anaknya. Begitu juga sebaliknya, anak tidak dapat menanggung kesalahan ayahnya. Yang berdosa itu yang mati. Gitu. Jadi kalau ada orang fasik, dia bertobat, kemudian dia berbalik melakukan ketetapan-ketetapan Allah, tulisannya Allah gitu Bang ya. Dan dia melakukan kebenaran, ya, itu dia pasti hidup. Gitu. Itu Yeskiel 18:21. Jadi artinya tidak ada konsep untuk masuk surga, dia bisa dapat ditebus oleh orang lain. Gitu. Tapi saya tidak kan awam ya, tapi kan yang mainstream kan itu tuh dosa. Betul. Ini mohon maaf ya, tanpa bermaksud bermaksud kita membandingkan atau membuka soal hal perbedaan. Kan itu juga kan yang ketika kita nggak sebut nama ya, seorang pastor kemudian dia ngomong tentang Islam ya kan, harus sholat 5 kali beratnya minta ampun dengan bahkan dia praktekkan gayanya dengan mimik tertentu. Lalu dia mengatakan kalau di agama dia nggak perlu gitu karena sudah ditebus dengan darah Yesus kan gitu kan. Artinya easy, yang penting kamu katakanlah ya memang di situ ada juga ya
dia kan menceritakan soal ini persentase 10%. Ya, kan kalau kita kan cuma 2,5%. Itu pun yang memenuhi syarat 2,5% kan, tidak semua kena. Iya. Oke. Jadi pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah ya, kenapa itu kok jadi lebih dominan ajaran itu, sementara yang di 4 kitab sebagai dasar basis itu nggak ada itu. Jadi Paulus ini di mana jejak ajarannya itu? Gini Bang, sebenarnya yang diajarkan Paulus ini selain daripada konsep atau gagasan baru tentang dosa waris ini, dia tetap mengaku sebagai pelaku Taurat. Jadi untuk orang Yahudi, Paulus bilang kalian harus tetap hidup di bawah hukum Yahudi, hukum Taurat. Tetap nggak boleh makan babi, tetap sunat dan sebagainya, sesuai dengan 613 hukum Taurat. Tetapi yang Paulus maksud ini untuk orang-orang non-Yahudi, beda lagi. Nah, ini yang dibedakan. Dia bilang kalian tidak perlu hidup di bawah hukum Taurat, makanya tidak perlu sunat. Dia bilang semua makanan halal. Walaupun dibilang semua makanan halal, kan belum tentu babi termasuk. Karena dibuat orang Yahudi babi bukan makanan gitu. Ketika Paulus bilang semua makanan halal dan asal diberkati dalam nama Yesus oleh gereja, seperti di twisting gitu, termasuk babi berarti gitu. Ini masalah babi. Nah, di situ masalah perpuluhan juga sebenarnya Paulus juga tidak kalau untuk orang Yahudi ya tetap jalankan, untuk orang non Yahudi nggak perlu karena sudah diganti dengan matinya Yesus di atas kayu salib. Sedangkan orang-orang Yahudi yang asli yang masih ngikutin Taurat sampai zaman sekarang Bang sudah tidak melakukan perpuluhan. Perpuluhan itu tadi ya kayak zakat yang 10% itu ya. Kenapa tidak melakukan perpuluhan lagi? Karena perpuluhan itu harus dilakukan di tanah Israel. Dan harus diberikan di bait suci. Nah, ketika bait suci sudah nggak ada, bagaimana mereka berperpuluhan gitu Bang? Nah, tetapi sama Kristen, entah bagaimana caranya, ini untuk sebagian gereja Bang ya, tidak semua gereja ya. Sebagian gereja tetap menarik perpuluhan. Sedangkan buat orang Yahudi, perpuluhan itu hanya diberikan kepada suku Lewi, Bang. Suku Lewi adalah suku ketiga atau anak ketiga daripada Nabi Yakub. Nabi Yakub, suku Lewi ini dia tidak ikut beternak, tidak bekerja, tidak berperang, dia hanya menjadi imam buat 11 suku yang lain. Jadi 11 suku yang lain ini bekerja beternak. Memberikan 1/10-nya kepada suku Lewi itu. Jadi 1/10 itu 10% itu dari semua? Dari semua, iya. Jadi kalau dia misalnya pengusaha besar, dengan katakanlah billing atau sampai ratusan miliar, ya 10%? Ya 10%. Nah, tetapi sebenarnya yang dibayarkan 10% itu sebenarnya tahunan Bang. Tahunan? Bukan bulanan. Iya. Kristen jadi bulanan. Jadi bulanan. Jadi bulanan. Selain itu, sebagian gereja jauh lebih berat dibandingkan Islam. Islam kan 2,5% pun yang memenuhi syarat dan tahunan. Selain perpuluhan, ada lagi nanti yang disebut dengan buah sulung, Bang. Buah sulung itu adalah contoh misalnya begini. Ada anak muda baru kerja. Ketika dia dapat gaji pertama ini 100% ke gereja. Berarti modal dia buat kerja 1 bulan juga habis kan? Jadi dia perlu modal 1 bulan lagi untuk bulan kedua. Begitu dapat gaji baru buat dia potong lagi 10%. Tapi ini sebagian gereja Bang ya, nggak semua ya. Nah, buat Yahudi yang namanya perpuluhan itu sebenarnya seperti tadi saya bilang tahunan. Dan selain untuk suku Lewi, juga untuk orang-orang fakir miskin, dan juga untuk janda-janda, dan juga orang yang sedang safar. Nah, jadi sebenarnya mirip gitu dengan yang di Islam ya. Mirip kan, ada kemiripannya. Tapi kalau di gereja, ini 10% dikelola oleh gereja. Gereja mutlak? Mutlak. Kalau gerejanya dia tidak punya cabang di mana-mana, ya 100% dikelola oleh gereja itu. Makanya gerejanya bisa makmur ya kan? Kalau makmur. Kalau donaturnya atau perpuluhannya banyak. Kalau nggak banyak, dia pindah tempat Bang. Oke, cukup itu ya. Jadi bisa jadi kayak bisnis gitu. Iya. Nah, kepentingan kita sekarang ini adalah Kodondi yang hampir memualafkan 300 orang itu ya. Sorry Bang, saya potong, saya koreksi Bang. Bukan saya memualafkan orang-orang itu. Saya cuma nuntun sadat. I know. Maksudnya gini. Perantaraan kan semua hidayah kan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Tapi intinya adalah dengan perantaraan Kodondi itu ada hampir 300 orang kemudian menjadi muslim Alhamdulillah. Mereka itu
dari kalangan mana saja. Macam-macam. Mereka datang sendiri. Jadi gini, barangkali bisa diceritakan bagaimana metodenya. Mereka datang, ketemu di jalan.